Tapi ada satu hal yang bikin Bima ini merinding hebat guys. Katanya pasar itu rame banget. Orang lalu lalang ribuan orang. Tapi senyap. Gak ada suara tawar menawar katanya. Gak ada suara langkah kaki guys. Dan pas Bima ngecek ke bawah ya, ngelihat kaki orang itu, alangkah kagetnya Bima ya ngelihat semua orang di situ jalannya melayang sekitar 10 cm dari tanah guys. Halo sobat malam, balik lagi bareng gua di Lewat Tengah Malam. Oke, pada malam ini gua mau bawain satu buah kiriman cerita yang benar-benar bikin bulu kuduk gua merinding parah pas baca cerita ini guys. Kisah ini dialami oleh sobat malam gua ya, namanya Arya guys, dan sahabatnya yang namanya Bima guys. Nah, mereka ini lagi liburan ya, niatnya cuma mau liburan santai aja, tapi mereka malah nggak sengaja buka pintu ke tempat yang nggak seharusnya mereka datangi guys. Yap, Ujung Kulon, tempat yang indahnya itu luar biasa kata Arya ya, tapi di baliknya ada rahasia gelap yang nunggu mereka guys. Penasaran sama kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ceritanya. Kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 2005 guys. Masa-masa dimana hidup masih terasa ringan ya. Dunia itu seolah nggak punya banyak beban buat dipikirin katanya. Ya iyalah, gua aja pada tahun itu masih kecil ya kan. Kebanyakan kita ya kan semuanya masih kecil pada saat itu. Ya pikirannya cuma main ya kan. Main, tidur, makan, itu doang ya kan. Nggak ada pikiran yang lain. Sekolah ya gitu, nggak ada pikiran yang lain pada tahun itu. Oke lah, kita gak usah bahas itu ya, skip ya. Buat apa kita bahas masa kecil ya kan, nanti nostalgia pula ya kan. Nah, Arya saat itu masih kuliah guys, katanya masih semester awal. Nah, di tengah liburan semester ya, terjadilah perjalanan yang sampai saat ini masih membekas banget di ingatan Arya guys. Perjalanan bareng sahabatnya Bima. Nah, jadi ceritanya tuh Arya ini berencana mudik ke Cilegon katanya. Niatnya sederhana ya, istirahat ya kan, menikmati suasana rumah yang tenang katanya. Tapi ada satu rencana kecil yang bikin perjalanan itu beda guys. Nah, sebelum ke Cilegon, dia berniat mampir dulu ke Bogor guys, buat jemput Bima katanya. Kebetulan Bima ini juga lagi libur kuliah katanya. Dan mereka pikir bakal seru nih kalau mudik bareng ya kan. Nah, kata Arya, takdir itu seolah udah nungguin mereka guys. Ya, jadi Arya ini duduk di belakang kemudi dan Bima jadi navigator katanya yang nggak berhenti ngoceh sepanjang jalan katanya. Mereka sampai di kota Serang sekitar jam 11 siang guys. Tiba-tiba Bima ini nyeletuk. Heh, ada pantai yang aku baru dengar. Namanya Pantai Rancecet. Kita ke sana yuk. Katanya bagus, kayak Kuta. Arya tanya ya kan, di mana tuh? Daerah Ujung Kulon, jalan santai, 5 jam lah dari sini. Nggak usah lama-lama, kalau udah gelap, kita pulang. Nah, mereka ini memang dari kecil kata Arya suka yang namanya berpetualang dadakan guys. Tanpa rencana matang ya, Arya ini akhirnya mengiyakan idenya si Bima tadi. Nah, akhirnya mobil diarahkan lah ya kan menuju Pandeglang guys, menyusuri sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan katanya. Nah, kata Arya perjalanan 5 jam dari Serang itu nggak mudah guys. Kondisi jalan di Banten waktu itu nggak terlalu bagus katanya, di beberapa bagian banyak yang udah rusak. Arya dan Bima ini ternyata nggak tahu jalannya guys, cuma tancap gas aja, terobos buta katanya.
Dia nggak tahu, dia bener-bener ngandalin insting aja. Kalau sekarang kan enak ya kan, ada Google Maps. Kalau kemarin itu gimana ya kan? Jadi dia ini bener-bener ngandalin insting aja guys, sama tanya-tanya warga buat sampai ke sana. Dan satu-satunya patokan mereka itu adalah Pantai Rencecet itu katanya deket dengan Cibaliung. Udah itu aja taunya. Rutenya ya Pandeglang ya kan, Labuan, Cibaliung ya kan, baru Rencecet katanya. Itu doang yang dia tahu guys. Nah kata Arya pada saat itu hari Kamis guys, bukan hari libur. Jadi jalanan tuh agak lowong guys, nggak banyak mobil yang lalu lalang. Nah target mereka tuh jam 4 sore mereka udah sampai di sana guys. Nah sepanjang jalan ya mereka lebih banyak nemu hutan kecil guys dan perkebunan. Kalau rumah itu udah jarang-jarang banget katanya di jalan itu, kecuali pas mereka lewat kota katanya. Suasana mulai makin sepi pas lewat kota Labuan menuju Cibaliung, menyusuri pantai Tanjung Lesung yang indah banget kata Arya. Setelah lewat Tanjung Lesung mereka harus belok ke kiri guys. Jalanan katanya mulai menanjak ya, naik ke wilayah gunung dan perbukitan guys. Nah di sini rumah penduduk itu udah makin jarang banget guys. Kanan kiri hutan diselingi perkebunan karet atau sawit guys. Nah Arya merasa Ujung Kulon ini adalah salah satu tempat yang menyeramkan guys kalau berniat cari hal gaib katanya. Dia pernah bermalam di dalam hutannya guys dan ngalamin banyak kejadian di luar Nurul katanya. Tapi kalau mengesampingkan hal seram kata Arya, tempat ini tuh justru indah banget guys. Hutannya tuh amat sangat rindang di sana guys, indah banget. Dan di beberapa titik katanya matahari nggak bisa nembus guys karena ketutup sama pohon yang rindang banget di sana. Arya bahkan pernah lihat pohon yang batangnya berdiameter 3 sampai 4 meter guys. Gede banget katanya. Dan disinilah rumah Badak Cula 1 yang sisa 42 ekor itu guys. Semoga nggak punah ya kan. Nah singkat cerita mereka jalan terus guys, keluar masuk hutan belantara guys. Suasananya makin seru katanya, kata Arya. Walaupun masih siang kata Arya, suasananya cenderung gelap guys karena rimbunnya pohon di sana. Nah Bima nyeletuk guys. Kata Bima, siang gini aja seram ya, gimana kalau malam nanti katanya. Nah Arya jawab ya kan, makanya kita jangan lama-lama di sana. Nah pada jam 3 sore mereka akhirnya sampai di Cibaliung guys. Kota kecil yang benar-benar kecil kata Arya ya. Cuma ada beberapa toko aja di sisi jalan ya. Tapi rumah penduduk katanya sudah lumayan rame di sana. Mereka nggak berhenti guys, mereka cuma nanya aja ke penduduk di sana ya kan. Kata penduduk di sana jaraknya itu masih 20 km lagi guys. Setelah lewat dari Cibaliung ini kata Arya jalannya tuh aspal ya, tapi sempit banget guys. Cuma muat buat satu mobil aja katanya. Dan kalau seandainya berpapasan sama mobil lain ya salah satu mobil itu harus nyala guys. Harus turun dari jalan aspal itu ke jalan tanah guys. Nah Arya mulai nyadar ciri-ciri kalau udah deket sama pantai guys. Katanya mereka makin sering lewat sungai besar dan kecil guys yang bermuara langsung ke laut. Dan ada tanaman khas air payau guys yang tumbuh di mana-mana. Rumah penduduk pun makin jarang di sana karena tempat ini emang sudut terpencil Ujung Kulon katanya guys. Nah nggak lama kemudian mereka melihat ada papan kecil berbentuk panah ke kiri guys. Tulisan di papan itu Pantai Rencecet. Pintu gerbangnya cuma portal bambu yang mangap terbuka katanya guys. Nggak ada penjaga sama sekali. Kanan kiri ilalang sama semak belukar guys. Nah mereka masuk lah ya kan, melewati gerbang itu ya kan. Katanya sepi banget guys, nggak ada pengunjung sama sekali di sana. Yang ada cuma jajaran pohon kelapa yang menyambut mereka ya kan, rumput kering katanya, dan ilalang yang masih mendominasi di sana. Kata Arya di sana itu belum kelihatan kayak tempat wisata yang indah gitu guys. Sampai akhirnya rumput itu berganti jadi pasir laut yang terhampar luas guys. Mereka sampai nih. Pantainya landai dan sangat luas katanya. Sejauh mata memandang cuma ada garis air laut dan pasir putih kata Arya. Tapi sayang guys, cuacanya kata Arya nggak cerah pada waktu itu. Langit mendung ya, angin kencang katanya, deru ombak laut selatan itu bersautan keras banget di sana guys. Hawanya tuh mistis banget kata Arya. Nah pada saat itu jam menunjukkan jam 5 sore guys.
Dan kata Arya di sana nggak ada warung satupun guys. Bener-bener kosong di sana. Nah setelah waktu mendekati jam 6 guys, suasana di sana makin gak enak lagi kata Arya. Arya ini mutusin buat cabut lah ya kan. Dan pas mereka jalan ke mobil guys, langkah mereka terhenti guys. Belasan meter di sebelah kanan jalan guys, katanya ada bangunan guys. Arya heran ya kan, kok tadi kita nggak lihat bangunan ini ya Bim? Arya ini mikir mungkin karena mereka tadi terlalu excited guys pas datang, jadi nggak lihat dengan bangunan itu ya kan. Nah kata Arya, bangunannya itu rumah panggung semi permanen dari kayu dan bambu guys. Mereka kesana lah ya kan, coba mendekati bangunan ini. Nah pas sampai di terasnya guys, mereka kaget banget guys. Ternyata itu adalah hotel loh, tapi nggak terawat katanya. Lantainya udah penuh debu dan daun kering kata Arya. Nah di sana ada meja resepsionis guys yang panjang itu ya. Arya ngerasa suasananya di sana itu aneh banget guys. Kayak nggak ada orang ya, tapi kerasa kayak banyak yang berlalu lalang guys. Kayak rame tapi nggak ada wujud gitu. Nah tiba-tiba Bima ngomong guys, kayaknya ada orang di dalam. Dia lihat ke pintu kaca di samping lobi guys. Dalam gelap ruangan itu ada laki-laki yang lagi berdiri guys. Pakai kemeja putih lengan panjang, dasi kupu-kupu, celana panjang hitam. Dia tuh berdiri diem merhatiin Arya dan Bima. Terus tiba-tiba sosok itu balik badan guys, jalan masuk ke kegelapan guys. Dan akhirnya hilang. Arya refleks langsung narik Bima guys. Ayo Bim, cabut dari sini katanya. Nah singkat cerita akhirnya mereka keluar lah ya kan dari pantai itu. Karena aneh banget kata Arya. Dan mereka kelaparan guys. Posisinya itu udah mau malam ya, udah maghrib. Mereka nyari tempat makan sepanjang jalan itu nggak nemu sama sekali guys. Mana kata Arya kota terdekat masih lama lagi, masih jauh ya kan, masih 2 jaman lagi guys. Nah pas maghrib ya mereka berhenti sebentar di masjid kecil pinggir jalan guys buat sholat maghrib katanya. Nah singkat cerita waktu udah nunjukin jam 7 malam guys. Suasananya udah berasa kayak tengah malam di sana guys. Gelap banget. Jalanan sepi total guys. Jarang banget ada kendaraan yang lewat katanya. Paling cuma ada motor 1-2 yang lewat guys. Nah mereka lanjut lah terus jalan ya kan. Jalanan udah naik turun mengikuti kontur tanah katanya. Penerangan cuma dari lampu mobil mereka karena nggak ada lampu jalan sama sekali guys. Bener-bener gelap di sana guys. Awalnya mereka masih ngobrol seru guys. Tapi pas jam 10 malam suasananya berubah drastis guys. Mereka sadar udah 3 jam mereka jalan ya, muter-muter di lewat hutan belantara itu, tapi nggak nemu jalan keluar sama sekali guys. Kayak muter-muter di situ aja gitu. Tiba-tiba Arya nginjak rem guys. Mereka lihat beberapa meter di depan mobil ya, ada benda melintang di badan jalan guys. Arya ini mikirnya itu batang pohon ya kan, batang pohon kelapa yang tumbang. Karena ukurannya itu persis kata Arya. Tapi ternyata bukan guys. Benda itu bergerak, bersisik katanya. Ternyata itu ular guys. Ular paling besar yang pernah mereka lihat seumur hidup kata Arya. Mereka diem lah ya kan, mematung di dalam mobil sambil nunggu ular itu pergi guys, menjauh. Jam udah nunjukin jam 10 lewat guys. Bima nanya ya kan, lo yakin kita nggak nyasar? Arya jawab, nggak ada jalan bercabang Bim. Dari tadi kita cuma ikutin jalan satu-satunya ini. Nah pada jam 11 malam bencana itu datang guys. Mobil mereka mogok guys. Ternyata bensinnya habis. Mereka terdampar di tengah hutan belantara guys. Gelap gulita ya, cuma ada suara binatang malam yang lagi bersahut-sahutan katanya. Akhirnya mereka turun dari mobil guys. Ya bingung mereka di sana. Terus tiba-tiba mereka lihat ada 2 cahaya obor yang bergerak di kejauhan guys. Nah pas melihat itu Bima nekat guys. Bima lari hilang ditelan kegelapan. Arya cuma bisa nyesel aja di dalam hatinya guys, karena ditinggal sendirian di sana. Nah sekitar 30 menitan nunggu, kata Arya Bima ini nggak muncul-muncul guys. Arya ini sesekali coba nyalain lampu mobil ya buat pertanda katanya.
Kata Arya pada saat itu dia ngerasa hutan itu kayak lagi ngeledekin dia guys, kayak lagi ngetawain dia gitu. Entah itu perasaannya atau gimana ya kan, karena sendirian di situ. Dan tiba-tiba belasan meter di depannya ada sesuatu yang gerak guys. Kata Arya dia ngelihat di depan itu ada dua mata yang merah menyala guys. Pas dilihat lagi ternyata itu kayak makhluk ya, kayak anjing besar gitu. Makhluk itu jalan merangkak dengan 4 kaki guys. Tingginya itu sekitar 1 meteran katanya. Nah pas lihat itu Arya langsung buru-buru masuk mobil guys, dan ngunci pintu guys, karena takut ya kan. Makhluk itu makin deket guys, sampai akhirnya berdiri tepat di samping pintu mobil guys. Nah kata Arya pada saat itu jantungnya itu udah kayak mau lepas saja guys pas dia ngintip dari kaca mobil ya kan. Kata Arya bentuknya itu bener-bener persis kayak anjing guys. Bulunya hitam panjang ya, tapi kepalanya wajah manusia. Wajahnya putih pucat kayak mayat guys. Matanya merah menyala kata Arya. Dan Arya sama makhluk ini saling bertatapan guys, cuma terhalang sama kaca mobil aja. Wow. Terus kata Arya makhluk itu perlahan berdiri tegak ya. Ternyata tangan depan yang dipakai merangkak tadi itu tangan manusia guys. Ternyata perawakannya itu benar-benar kayak manusia. Nah dia berdiri ya kan, tinggi besar kata Arya. Tiba-tiba tangannya dideketin ke kaca guys. Terus dia ngetuk kaca pakai kukunya guys. Terus dia maksa lah ya kan buat buka pintu mobil yang lagi terkunci itu guys. Arya ini benar-benar ketakutan pada saat itu guys. Dan akhirnya Arya ini gak inget apa-apa lagi katanya. Pingsan guys. Nah sekarang kita bedah apa yang sebenarnya dialami Bima setelah dia ninggalin Arya sendirian di mobil. Nah pada saat Bima mengejar dua obor itu guys, Bima ini sebenarnya udah capek banget karena obor itu jalannya laju banget guys. Bima lari ya kan, yang bawa obor itu cuma jalan tapi jalannya kayak lari guys, laju banget. Bima ini terus ngejar ya kan sambil ngos-ngosan ya kan, tapi Bima nggak mau kehilangan jejak guys. Nah pas udah deket, dua obor itu tiba-tiba belok guys, turun dari jalan aspal ya, masuk ke sebuah jalan setapak guys, yang tertutup pohon-pohon raksasa kata Bima. Mirip kayak terowongan alam yang gelap banget. Bima sempat nengok ke belakang ya kan, dan dia shock banget guys. Jalan aspal tempat mobil Arya terparkir tadi guys, itu udah nggak ada, udah hilang. Cuma yang ada barisan pohon hitam yang pekat di belakang guys. Nah pada saat melihat itu Bima ini nggak punya pilihan selain maju katanya. Dia akhirnya berhasil nyusul dua pembawa obor itu. Kata Bima sosoknya itu tinggi besar, nggak pakai alas kaki guys. Yang satu pakai baju silat lengkap dengan ikat kepala warna hitam katanya. Dan yang satu lagi pakai baju garis-garis guys, dengan kumis yang sangat tebal kata Bima. Wajah mereka tuh datar guys, nggak ada ekspresi sama sekali. Nah Bima minta tolong lah ya kan, dia minta tolong diantar balik ke jalan yang tadi. Tapi orang berbaju silat itu cuma ngomong dengan nada berat. Ikut kami dulu, urusan kami belum selesai. Nanti kamu kami antar. Akhirnya Bima ngikutin mereka lah ya kan. Di sini Bima mulai ngerasa ada yang aneh. Mereka jalan di atas tumpukan daun kering guys. Tapi kata Bima aneh banget, cuma ada suara langkah kakinya sendiri guys. Dua orang di depannya itu melangkah tanpa suara sedikit pun, kayak nggak napak guys. Sampai akhirnya mereka nanjak ke sebuah bukit terjal kata Bima. Pas nyampe di puncak, Bima benar-benar terpaku guys. Bima ngelihat di bawah lembah itu ada sebuah kota pelabuhan kuno yang sangat luas guys. Di dermaganya bersandar kapal-kapal kayu raksasa dengan tiang layar tinggi guys. Persis kapal VOC abad ke-17 katanya. Cahaya obor dan lampu teplok yang ribuan jumlahnya guys menerangi seluruh lembah itu. Nah akhirnya Bima dibawa turun ya, ngelewatin dua pohon beringin raksasa yang berdiri sejajar ya, kayak pintu gerbang gaib katanya.
Begitu ngelewatin pohon itu, Bima masuk ke sebuah pasar yang sangat ramai guys. Ada yang jualan sayur di sana, anyaman guys, sampai kayu bakar katanya. Kata Bima orang-orang di sana itu pakai pakaian yang kuno guys. Yang perempuan katanya pakai kemben ya, yang laki-laki banyak yang telanjang dada katanya. Cuma pakai kain sarung aja. Bahkan ada beberapa orang bule ya pakai baju safari putih dan topi bundar guys, ala company katanya. Tapi ada satu hal yang bikin Bima ini merinding hebat guys. Katanya pasar itu rame banget, orang lalu lalang ribuan orang, tapi senyap. Gak ada suara tawar menawar katanya, gak ada suara langkah kaki guys. Dan pas Bima ngecek ke bawah ya, ngelihat kaki orang itu, alangkah kagetnya Bima ya ngelihat semua orang di situ jalannya melayang sekitar 10 cm dari tanah guys. Belum sampai di situ, tiba-tiba sosok bule berkumis tebal yang pakai baju safari tadi jalan mendekat ke Bima guys. Dia senyum dingin ya, matanya kosong ya, menatap si Bima ini, dan dia bilang, Selamat datang, kamu akan betah di sini. Tinggallah bersama kami selamanya. Di titik itu Bima ngerasa pusing luar biasa guys. Perutnya mual kayak mau muntah ya, dan dunianya tiba-tiba gelap guys. Akhirnya Bima pingsan guys. Wow, ngeri kali ya kan. Wow. Nah besok paginya sekitar jam 7, Arya yang tadinya pingsan di dalam mobil ya, tiba-tiba kaget dengar suara ketukan di kaca guys. Pas dia buka mata, dia lihat Bima udah berdiri di depan mobil bareng seorang bapak-bapak nelayan guys. Arya langsung keluar mobil dan langsung meluk Bima. Dia bersyukur banget sahabatnya ini balik hidup-hidup guys. Nah Bima ini cerita guys, kalau dia itu baru aja sadar jam 5 pagi di atas perahu dayung katanya. Ternyata bapak nelayan itu nemuin Bima lagi pingsan terduduk bersandar di sebuah batu karang besar di pinggir pantai yang jauh banget dari jalanan aspal itu guys. Dan ada satu detail yang bikin mereka berdua diam 1000 bahasa guys. Nelayan itu bilang pas dia nemuin Bima tepat di depan posisi Bima duduk, ada sebatang obor yang masih menyala terang tertancap di atas pasir guys. Padahal Bima nggak bawa obor katanya, dan nggak mungkin obor itu bisa bertahan nyala di pinggir pantai yang anginnya kenceng semalaman katanya. Ya iyalah, nelayan itu cuma bisa geleng-geleng kepala guys. Dan dia bilang, Mas beruntung bisa keluar. Itu pasar goib yang melegenda di ujung kulon. Banyak yang masuk ke sana lewat gerbang pohon, tapi nggak pernah ketemu jalan baliknya lagi. akhirnya nelayan itulah yang nganterin Bima balik guys. Alhamdulillahnya Bima selamat lah ya kan. Sama Arya juga, untung dia ngunci pintu mobil tadi malam. Dan Bima juga. Wow. Nah Arya yang masih gemeteran ini langsung nyoba masuk ke mobil guys. Dia inget banget semalam mobil itu mati karena bensinnya bener-bener habis guys. Jarumnya udah di bawah garis merah katanya. Nah pas Arya muter kunci kontak, hidup guys. Sekali starter loh, hidup katanya. Aneh banget ya kan. Dan pas mereka lihat indikator bensin, Arya sama Bima ini cuma bisa saling pandang aja guys. Jarum bensinnya ada di posisi 1/4 tangki guys. Padahal semalam kata Arya bener-bener udah kosong melompong loh. Logika mereka berdua pada saat itu bener-bener nggak jalan guys. Nggak ada penjelasan ilmiah katanya. Gimana bensin bisa keisi sendiri ya di tengah hutan gitu. Atau gimana Bima bisa pindah ke pinggir pantai yang jaraknya berkilo-kilo dari situ. Nah setelah mengalami semua itu, Arya ini tanpa banyak bicara lagi ya langsung tancap gas guys. Langsung pulang saat itu juga, gak mau lagi dia lama-lama di situ katanya.
mereka ninggalin ujung kulon itu secepat mungkin guys. Nah sobat malam, ujung kulon itu emang nyimpan sejuta pesona katanya, tapi di balik rindangnya pohon-pohon di sana ada kehidupan lain yang punya aturannya sendiri guys. Jadi berhati-hatilah saat melangkah dan jangan pernah kalian tergoda untuk mengikuti cahaya yang gak seharusnya ada di sana guys. Oke, gua pamit ya, sampai jumpa di Lewat Tengah Malam selanjutnya.